Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya Bapak mengucapkan mohon maaf baru bisa menjelaskan mengenai materi pemahaman konsep MPC di mata pelajaran PWPB ini. Seharusnya tadi pagi Bapak sudah sampaikan penjelasannya, tapi mohon maaf baru bisa malam hari Bapak jelaskan karena tadi siang dari pagi sampai sore Bapak ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, untuk kelas 12 RPL ini Bapak mengajar materi PWPB seperti yang sudah kalian ketahui bersama. PWPB ini singkatan daripada pemrograman web dan perangkat bergerak. Di kelas 12 RPL yang mana dalam satu minggu jamnya itu berjumlah 13 jam. Untuk di pertemuan pertama ini di pembelajaran online yang akan kita kupas atau kita bahas ya, kita akan bahas bersama-sama yaitu mengenai konsep MPC, terutama pengertian MPC-nya dan pemahaman mengenai MPC sehingga kalian bisa memahami apa itu MPC. Oke, langsung saja kita bedah bersama. Nah, di sini ada pengertian MPC. MPC itu singkatan ya dari model, view, dan controller. Yang mana model, view, controller merupakan suatu konsep dalam membangun aplikasi web. MPC memisahkan pengembang aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Nah, istilah MVC ini semakin familiar ya dengan adanya perkembangan framework PHP seperti Coordinator, Laravel, dan lain-lain banyak ya untuk framework seperti itu, framework PHP. Nah, ini merupakan alur program yang mengatur alur program di mana di sini ada view, ada controller, dan ada model. Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu dengan sebuah contoh kasus sehingga kalian bisa memahami. Nah, di sini 3 jenis model komponen yang membangun suatu MPC. Ya, udah jelas. Yang pertama ada model, yang kedua ada view, dan yang terakhir ada controller. Yang pertama ada yang disebut dengan model. Model merupakan bagian yang berhubungan dengan database atau untuk memanipulasi data seperti query insert, update, delete, search. Nah, pada bagian ini juga digunakan untuk menangani validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view ya. Nah, jadi bagian model ini dia bisa menginput, kemudian merubah dan menghapus serta mencari ya. Kemudian di bagian view merupakan bagian yang menangani tampilan interface halaman web seperti kotak teks, drop down, dan lain-lain. Bagian ini biasanya berupa file template HTML dan CSS yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. View tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Nah, view ini jadi sebuah tampilan halaman web ya, user interface, yang mana biasanya berbentuk ada kotak, teks, drop down, dan lain-lain. Seperti kalian daftar Facebook ya, daftar Facebook itu kan harus registrasi. Nah, itu akan ada tampilan di mana kalian disuruh mengisi nama lengkap, email, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model, misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Nah, jadi si controller ini dia adalah penghubung antara model dengan view, di mana dia akan melakukan instruksi sesuai dengan request
atau permintaan atau data dari kita selaku user seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya, di sini kita seperti yang Bapak sampaikan akan mencoba sebuah permasalahan, akan mengupas tuntas permasalahan lengkap dengan penyelesaiannya sehingga kalian akan lebih mengetahui apa yang disebut dengan konsep MPC. Oke, untuk memahami konsep MPC, di sini kita langsung saja di Google Chrome ya. Nah, di sini sebuah permasalahannya, misal di sini si Sony ya, Bapak contohkan ada seorang namanya Sony. Si Sony ini dia mau membuat akun email. Tentu kalau mau membuat akun email masuk ke Gmail dulu ya. Bentar ya, ini punya Bapak dulu. Nah, kalau mau membuat email di sini kan gunakan akun yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini buat akun sendiri itu ya. Nah, ketika si Sony ini dia mau membuat sebuah akun Gmail, maka si Sony ini dia diharuskan mengisi biodata untuk membuat akun Gmail. Dimulai dari nama depan, nama belakang, nah ini nama pengguna untuk nanti nama emailnya, dan password. Nah, inilah yang disebut dengan view. Nah, seperti tadi yang disampaikan, view itu adalah tampilan atau user interface. Nah, inilah ada tampilan yang terdiri daripada tadi ada kotak drop down ya. Kalau ini kan bentuknya kotak-kotak yang harus diisi kan ya. Nah, ini adalah view di sini, sehingga si Sony harus memasukkan namanya ya, misalnya Sony Anwar atau apa ya. Nah, ini alamatnya Sony Anwar 01 ya gitu ya, passwordnya misal Anwar 1 ya, seperti itulah. Nah, ketika dia sudah mengisi di sini di apa ini namanya ya, datanya, mengisi data, kemudian dia harus mengklik berikutnya, benar nggak? Nah, mengklik berikutnya inilah yang disebut dengan model, yang mana model itu bagian penghubung antara view dan controller seperti itu. Nah, jadi dengan mengklik berikutnya ini yang disebut dengan model. Setelah klik berikutnya nanti akan ada dua kemungkinan kan, dia akan berhasil atau tidak berhasil, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan controller. Seperti itu. Nah, jadi Bapak ulangi, view ini adalah tampilan untuk mengisi. Untuk mengisi, seperti contoh di sini mengisi biodata ya. Nah, yang di sini kebetulan bentuknya adalah bentuk kotak seperti itu. Kemudian model itu adalah dengan mengklik berikutnya, atau yang disebut juga apa ya tadi yang disampaikan tadi, apa ya ini disebutnya model itu, mengklik itu apa ya disebutnya, jadi penghubung lah, intinya penghubung antara view dengan controller seperti itu. Ketika mengklik berikutnya baru masuk ke controller seperti itu. Nah, itu kurang lebih penjelasannya mengenai model view dan controller yang langsung Bapak arahkan, contohkan langsung ke pembuatan akun Gmail. Nah, kalau kalian masih belum memahami, kalian bisa WA langsung ke nomor handphone Bapak untuk meminta penjelasan apa yang kurang dipahaminya. Untuk untuk lebih memahami lagi, Bapak akan berikan sebuah permasalahan dan tolong kalian selesaikan permasalahan itu. Hasil penyelesaiannya nanti
akan Bapak cek ketika di pertemuan tatap muka langsung. Untuk permasalahannya, Bapak kirim send via WA. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, terutama menjaga kesehatan ya di tengah new normal sekarang ini. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika akan berpergian, dan juga kurangi aktivitas perkumpulan banyak orang kalau memang tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, sering-seringlah cuci tangan, apalagi kalau kita sudah aktivitas dengan barang ataupun dengan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.